warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sudah tidak punya suami? Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga Allah cepat mencarikan gantinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Dan jantung kita masih berfungsi bekerja dengan paru-paru memompahkan darah ke seluruh organ tubuh kita. Suatu hari nanti, suatu masa nanti itu akan berakhir. Jantung takkan lagi berdetak memompahkan darah, telinga tak sanggup lagi untuk mendengar, mata tak bisa lagi untuk melihat, alias kontrak kita untuk hidup di dunia ini sudah berakhir. Maka gunakanlah kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian atau maut, sedangkan yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah berlalu. Seterusnya salawat dan salam telah kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah? Bagi umatku yang berselawat kepadaku sebanyak 500 kali dalam satu hari, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka mereka akan mendapatkan syafaatku nanti, pertolonganku nanti di yaumil mahsyar sebanyak 500 kali itu pula. Tapi bagi umatku yang berselawat kepadaku sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka jasadnya diharamkan dibakar oleh api neraka. Gampang mencari surga kan Bapak dan Ibu? Sambil jalan kaki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semakin banyak piring yang kotor di rumah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu sambil menggosip bisa berselawat Bu? Nah, Ibu pernah tidak menggosip? Nah, Kelihatan dari wajahnya ya. Makanya kurangi dosis gosip kita. Yang terhormat Bapak Kades atau Bapak Wakil Kades atau Bapak Wakil suami orang. Jadi kan mewakili semuanya ya yang terhormat. Kemudian ibu-ibu yang di belakang, ibu protokol juga tadi yang memberikan kata sambutan. Kemudian yang teristimewa yang saya muliakan, Wirid Akbar di Desa Sialang Rimbun. Semoga ibu-ibu semua diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah. amin. Ibu jamaah yang saya muliakan, diberikan hadiah kepada orang yang rajin menuntut ilmu. Diberikan hadiah kepada orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Seperti ibu yang memberikan kata sambutan tadi, dengan berlinangan air mata beliau memanggil kita semua Bu. Saya belum pernah melihat orang yang membawakan kata sambutan itu menangis, belum pernah Bu. Paling saya yang menangis ketika saya dakwah. Tapi kalau yang memberikan kata sambutan, yang memanggil warganya dengan tulus dan ikhlas, yang berlinangan air mata, cuma di Sialang Rimbun lah saya melihatnya Bu, demi Allah. Beliau memanggil, wahai ibu-ibu tuntut ilmu yuk. Ini kebutuhan kita loh, ini rukiah diri kita loh. Datang, menangis beliau Bu. Jadi
Ibu mau hadiahnya? Mau. Hadiahnya yang besar atau yang kecil? Besar. Kebiasaan menerima hadiah suka yang besar, memberi suka yang kecil. Hadiahnya sangat besar bagi ibu yang sudah hadir hari ini. Ibu tinggalkan pekerjaan, ibu tahan ngantuk mata demi datang ke sini. Apa hadiahnya? Man talabal ilma kana kafaratan lima mabo. Siapa yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, selangkah demi selangkah kita meninggalkan rumah, maka berguguranlah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin. Selangkah ibu-ibu meninggalkan rumah, berkurang dosa, mendongkol kepada suami. Ibu pernah mendongkol ke suami? Sering. Bapak pernah mendongkol kepada istri? Tidak pernah. Bapak di sini baik semuanya. Selangkah kita meninggalkan rumah, berkurang dosa, bergunjing. Pernah bergunjing? Pernah. Bapak pernah bergunjing? Tidak pernah. Bapak di sini baik semuanya. Nah, jadi ibu datang dari rumah ke sini, walaupun ibu tidak mendengar pengajian, walaupun ibu tidur sampai di sini, tidak dengar ibu, tidak tahu ibu apa isi pengajian, namun ibu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seperti kata orang Minang bilang, saya kan orang Minang ya bu ya, tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak tahu, tak tahu makanya kenalan. Saya baru hari ini yang ke masjid ini baru kali ini dipanggil ya. Berarti seluruh ibu-ibu tidak kenal dengan saya, kecuali itu yang datang dari Muara Basung. Itu geng saya gitu. Adik saya, geng saya juga, keluarga saya juga. Nama saya Afrida Yanti. Kalau ada yang bilang tadi Afrida Yani, nggak apa-apa juga. Saya maafkan. Anak alhamdulillah baru 5. Cucu 1. Jadi kata Pak Kades nih, tak kicu di nantara awak. Itulah perkenalan kita ya bu ya. Jadi baiklah bapak dan ibu yang saya muliakan, pengajian kita hari ini judulnya Peran Muslimah dalam Membangun Peradaban Islam. Itu judul request tuh Pak, bukan saya yang memberikan judul. Apa sih peran muslimah itu yang membangun peradaban Islam? Dan apakah sebenarnya peradaban Islam itu? Terus terang Pak, saya ketika saya mendapatkan chat WA, ini judul ceramahnya Bu Ustazah ya, peran muslimah dalam membangun peradaban Islam. Masya Allah, luar biasa nih. Ini orang mendengarnya intelek semuanya nih kata saya. Biasanya judul ceramah orang minta gini Bu, tetangga-tetangga yang jahat Bu Ustazah. Atau suami-suami yang jahat Bu Ustazah, atau istri-istri yang jahat. Tapi hari ini minta judulnya Masya Allah luar biasa, peran muslimah dalam membangun peradaban Islam. Ibu tahu nggak Siti Khadijah? Tahu? Siapa sih Siti Khadijah? Istri Rasulullah. Kita tahu semuanya. Kita ambil sekarang ini bagaimanakah peran muslimah itu di zaman Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang janda kaya. Hati-hati janda kaya sini nih. Ada yang janda kaya? Masya Allah, kalau intan berlian berarti janda kaya. Jadi Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dalam pernikahan beliau itu seluruh harta Siti Khadijah ini sangat banyak loh Bu. Itu Jazirah Arab itu kepunyaan Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW telah menikah dengan Siti Khadijah. Seluruh harta beliau kurbankan untuk agama Islam. Bahkan Siti Khadijah mempunyai satu baju lagi. Dulunya kan janda kaya nih, luar biasa kayanya. Tapi seluruh harta beliau habiskan untuk perkembangan Islam. Mau berdakwah engkau wahai suamiku, ini ambillah hartaku. Sehingga apa yang terjadi?
tertinggal, ibu dan bapak semuanya, cuma baju Siti Khadijah. Itu pun udah robek-robek. Di mana robek beliau tambal, di mana robek beliau tambal. Karena seluruh hartanya beliau korbankan untuk perkembangan Islam. Bahkan Siti Khadijah selama menikah dengan Rasulullah SAW tidak pernah menuntut, tidak pernah meminta uang, tidak pernah meminta setoran kepada Rasulullah SAW. Tak ada beliau minta. Selama pernikahan Siti Khadijah cuma minta sekali, ibu, cuma minta sekali. Wahai istriku, selama kita menikah, apa yang kau minta dariku? Apa jawab Siti Khadijah? Aku cuma meminta kain kafanku adalah surbanmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah cuma minta kain surban yang dipakai suaminya untuk menjadi kain kafannya. Itu yang diminta, Bu. Dari pelajaran ini bisa kita ambil bahwa kita sebagai wanita muslimah itu jangan banyak tuntut kepada suami. Asalkan perut kenyang, alhamdulillah. Jangan banyak nuntut, Bu. Tapi kita kan banyak tuntut kan? Banyak nuntut kan? Udah banyak baju di lemari masih kurang dan kurang. Syukuri, nanti baju yang banyak tersimpan di rumah kita, berat hisabnya nanti di yaumil mahsyar. Bukan berarti tidak boleh banyak baju, bukan berarti tidak boleh mengganti baju, tapi syukuri apa yang ada. Jangan kalah kita daripada artis. Artis bilang sama kita, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Kalau kita bersyukur dalam rumah tangga ini, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pertama. Seluruh harta beliau. Bagaimana peran muslimah ini kalau engkau tidak bisa berjuang di jalan Allah, tidak bisa berjihad di jalan Allah? Bisa nggak engkau berjihad dengan hartamu? Bagaimana berjihad dengan harta? Cari anak-anak yatim yang berada di daerah ini, cari fakir miskin yang berada di daerah ini, berikanlah hartamu kepada dia untuk menuntut ilmu, dan dia pergi menuntut ilmu. Selagi ilmu itu dia pakainya, selama itulah pahala mengalir kepada kita. Apa kata Umar bin Khattab? Ada seseorang yang tak ikut dia ke medan juang, tidak ikut dia berperang di medan juang, tetapi ketika orang mati syahid, dia mendapatkan pahala syahidnya karena dia menafkahkan hartanya sebahagian di jalan Allah untuk orang yang menuntut ilmu. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, peran muslimah yang kedua. Peran muslimah yang kedua mengajak. Seperti yang ibu katakan tadi, ibu di belakang, mengajak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ibu punya tetangga satu nih, satu orang ibu berkewajiban membawa teman ibu untuk pergi menuntut ilmu. Tapi yang bukan biasa ya Bu ya, yang pemalas dia, yang nggak mau dia menuntut ilmu, ayo bawa dia menuntut ilmu yuk. Isi batin kita yuk. Berarti ibu sudah mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Yang dikatakan oleh Pak Kadus tadi, di sini kata beliau, banyak yang suka menghisap ganja. Ya, Pak Kadus juga suka menghisap. Pak Kadus menghisap juga, tapi menghisap rokok. Bagaimana kita ini peran muslimah? Wa takum minkum ummati yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi
ini nih. Ada telepon satu di daerah kita, Bang. Itu orang kaya. Sekarang ini maksiat itu udah masuk ke rumah kita. Makanya saya katakan kita sebagai muslimah itu, sebagai muslimah ayah, sebagai muslimah, sebagai seorang ibu atau ayahnya, ku anfusakum wa ahlikum naron. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti kewajiban muslimah yang kedua untuk membina rumah tangganya, untuk membina anak-anak kita. Kita nggak usah urus anak tetangga, nggak usah. Kita urus anak kita pribadi. Panggil anak, yuk nak. Kamu tahu ini kan ganja. Kamu ini tahu kan ini bahayanya luar biasa. Kamu lihat kan, ibu lihat kan foto Nia Ramadhani ke dia. Ibu tahu dengan Nia Ramadhani? Tahu kan? Apakah dia kenal dengan ibu? Mana dia tahu? Ini contohnya orang kaya loh. Tahun yang lalu Nia Ramadhani ini membuat iri semua wanita. Iri, Masya Allah. Andaikan aku seperti dia. Lihatlah setorannya berapa satu hari. Nia Ramadhani mau ke luar negeri, mau kemana-mana. Ih, Masya Allah. Itu dulu ibu pengen menjadi Nia Ramadhani. Sekarang ibu pengenkah menjadi dia? Kamu astagfirullah. Biarlah aku cemini ya Allah. Di siang rimbun ini aku senang ya Allah. Jauh dari keramaian, tak pernah ke luar negeri, aku senang ya Allah. Tenang hati kamu. Nah, syukuri apa yang ada. Ibu ini adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Sekolah pertama. Kita ini adalah ibu. Dari terlahir kita ke dunia ini yang menjadi guru kita, yang menjadi dosen kita yang pertama adalah ibu kita. Makanya kalau ibu cerewet, anak juga cerewet. Kalau ibu suka menggosip, juga anak suka menggosip. Kalau ibu suka baca Quran, juga anak suka membaca Quran. Contoh yang baik, bagaimana kita mendidik anak kita? Mendidik anak sekarang, Bu, luar biasa pusingnya daripada orang tua mendidik kita dulu. Kita waktu kecil bandel nih, dicubit aja oleh mak kita sedikit, dicubit oleh mak kita sedikit, sambil membesarkan mata. Takut nggak kita? Takut. Coba ibu cubit anak sekarang, ibu besarkan mata sama dia, mempan nggak? Apalah mama ini? Paling dia kayak gitu. Kayak gitu, Bu. Didiklah anakmu dengan kesabaran, penuh kasih sayang. Janganlah dimanja, jangan dibiarkan menjadi durhaka. Mendidik anak kita penuh dengan kasih sayang. Panggil dia, ayo anak sayang, kesinilah nak. Ayo kita belajar nak. Mama sayang kepadamu nak. Karena mama sayang kepadamu, mama masukkan engkau ke pesantren. Mama campakkan engkau ke pesantren hafiz Al-Quran nak. Saya tak mau mak, saya tak mau di pondok, saya tak mau pisah dari mama. Biarkan saja dia. Campakkan anak di pondok, tinggalkan dia. Menangis dia sekarang ini, menangis ibu berpisah dengan anak. Suatu saat nanti ibu akan bahagia, juga mengeluarkan air mata, tapi mengeluarkan air mata yang bahagia. Alhamdulillah. Untung dulu nak mama masukkan engkau pesantren. Ketika mama udah tua, engkau rawat mama dengan kasih sayang. Betapa banyaknya anak-anak sekarang, Bu, yang tidak menghargai orang tuanya. Ketika orang tua sudah uzur, dia sudah tua renta, orang tuanya dia bentak oleh anaknya. Karena apa? Karena anak kurang ilmu agama. Tidak ada ilmu agama, sehingga anak memberontak, anak melawan. Lihat mah, anak kalau di rumah kita zaman sekarang, apalagi corona, pelajaran itu online semuanya. Anak itu cuma minta HP baru, HP ini. Emang minta ma, temanku udah ganti HP loh mak ya. Tapi coba ibu campakkan anak ke pesantren, ibu tinggalkan anak di sana, takkan pernah dia
ketika dia pulang ke rumah ibu, dia katakan, saya hikmat kepada orang tua. Hikmat loh Ma. Dia pulang, anak yang dari pesantren, coba ibu bedakan anak yang dari sekolah umum. Ketika dia pulang ke rumah, kita tidak dibiarkan mencuci piring satu pun juga. Karena apa? Karena dia dididik di luar sana, dididik di pesantrennya untuk memuliakan kedua orang tuanya. Ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, kalau kita pikirkan lagi Bu, apa jadinya zaman-zaman besok lagi, 5 tahun yang akan datang lagi, itulah yang paling menyedihkan bagi kita. 5 tahun yang akan datang, itu udah banyak anak-anak itu yang lola, atau ibu lola. Pikirannya ini lola, kenapa? Karena main gadget aja, main gadget. Pergaulan yang bebas. Kalau kita ini yang berumur 40 tahun lagi, mau mati lagi nih Bu. Insya Allah mungkin akan hidup kita 50 tahun lagi. Ibu mau umur ibu 150 tahun? Nggak ada teman Facebook ibu lagi. Ibu saya doakan umur 200 tahun mau? Nggak ada teman WA, nggak ada lagi, udah putih semuanya. Karena sudah mati semua. Foto profilnya nggak ada. Atau mau saya doakan ibu mati hari ini bersama saya? Mau. Nggak juga. Terus apa ibu matinya? Tergantung. Kalau tergantung entarlah Bu Ustazah, entarlah, nggak mau mati-mati kita kan? Generasi penerus kita ini adalah anak-anak Bu. Saya sangat mencintai anak-anak. Makanya saya berperan sebagai muslimah yang sejati. Ketika anak itu main gadget, itu 3 jam saja satu hari anak main gadget Bu. 1 jam satu hari anak main gadget itu rusak matanya. Rusak matanya, rusak jiwanya, itu bermain mobil ejen mengejar mobil yang tak pernah berlari. Gini-gini lah. Disuruh anak sholat, ayo sholat ya anak ya, dia tak dengar lagi. Kenapa? Karena di rumahnya dia diberikan gadget 24 jam. Dan disinilah peran seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya. Jangan kenalkan gadget kepada anakmu. Jangan kasih dia gadget kepada anakmu sebelum dia berusia 15 tahun. Oh iya dia menangis, dia menangis. Insya Allah tak mati dia menangis. Nah, kalau ada ibu belikan gadget sama anak ibu umurnya 5 tahun, pulang dari sini nanti jual tuh gadget. Belikan emas, buah emas. Enak kan? Jadi itu ibu ya. Ibu mendidik anaknya ini berkata-kata yang baik untuk anaknya. Jangan pernah engkau mengatakan hal yang buruk terhadap anakmu. Walaupun sudah terlanjur, mungkin ibu kalau marah kepada anak, juga bapak nih. Bapak kenapa saya tidak singgung ya? Karena bapak berdua kasihan kita. Kasihan ya, nanti pulang deh. Pura-pura ke kamar mandi, belakangnya pulang lucu belakang. Pulang dia. Anak ini kita didik dengan penuh kesabaran, penuh kasih sayang. Berikan kata-kata yang baik terhadap anakmu. Sekalipun anakmu bandel, jangan pernah katakan anakmu bandel. Misalnya anak bandel nih, bandel kali dia anak saya Bu Ustazah. Malaikat kiri kanan, apa kata malaikat? Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi anak bandel ya Allah. Anak saya ini bodoh Bu Ustazah. Apa kata malaikat? Mudah-mudahan anakmu menjadi orang bodoh ya Allah. Tapi kalau kita bilang, ini anak bandel nih, Masya Allah, anak saya ini hebat Ustazah, rajin loh Bu, padahal anak malas nih. Padahal malas nih. Apa kata malaikat? Ya Allah, rubah takdir anak ini menjadi yang lebih baik ya Allah, menjadi orang yang baik ya Allah. Ya anak bandel keluyuran aja nih anak, disumpah serapain anak. Ada suatu kisah, seorang ibu yang mempunyai anak bandel. Saking bandelnya anak tadi, selesai ibunya memasak sambal, dia masukkan pasir ke dalam sambal sang ibunya. Kalau ibu siap masak sambal nih, dimasukkan pasir ke dalam sambal ibu marah atau enggak? Marah. Terus keluar kata
buangkan otaknya ya Allah, buangkan otaknya ya Allah. Tapi sang ibu yang sabar luar biasa tadi, ketika anaknya memasukkan sambal ke dalam pasir ke dalam sambal sang ibu, dia ambil sambal tersebut sambil bercucuran air mata. Ya Allah, mudah-mudahan engkau menjadi imam Mekah, nak. Amin. Nggak kan ada kita seperti itu kan? Kan ada. Apalagi kita tinggal di Sialang Rimbun, imam Mekah pula anak. Nggak mungkin. Doa sang ibu ini, kalau udah ibu berdoa, ibu mengangkat kedua tangannya, apalagi bercucuran air mata. Ya Allah, nak, sukseskanlah engkau menjadi hafiz Al-Quran, nak. Apalagi air mata keluar sikit, Bu. Doanya terkabulkan, keramat di dunia, kutubnya kenyataan, jangan coba durhaka. Kalau ibumu udah ngutuk kamu, udah mengutuk kamu nih, jadi batu lah kamu, jadi batu lah. Bertahun kemudian doa sang ibu ini dikabulkan oleh Allah. Seorang anak bandel yang bernama Abdurrahman As-Sudes menjadi imam Mekah. Nggak ada yang tak mungkin, Bu. Udah mungkin lah anak saya jadi imam Istiqlal, Bu Ustazah. Nggak ada yang tak mungkin. Kita berdoa loh, Bu. Sedangkan anak yang udah dari lahirnya divonis tidak bisa berbicara seumur hidupnya oleh dokter, menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Ibu lihat itu di TV kan, udah divonis tidak bisa bicara seumur hidupnya, menjadi hafiz Al-Quran 30 juz. Karena apa tuh coba? Karena doa sang ibu. Nah, jadi ibu kalau mendoakan anak itu, misalnya anak ibu bandel nih, anak saya bandel, Bu Ustazah, susah sekali saya merawatnya, Bu Ustazah. Bagaimana caranya? Kalau anak ibu perempuan, usaplah kepalanya sambil membaca Rabbi habli minas solihin. Pak Kades, Pak Kados, istri ini kan perempuan kan, kalau dihusap kepalanya senang hatinya, Pak. Hanya Pak pulang nanti cari istri, usap kepalanya. Masya Allah, Rabbi habli minas solihin. Istri soleha. Nah, senang hatinya. Kemudian kalau anak kita laki-laki bandel dia, usaplah pundaknya sambil membaca Rabbi habli minas solihin. Kalau suami saya yang bandel, Bu Ustazah, apanya yang diusap? Yang penting usap aja lah. Terserah ibu, tak saya atur, yang penting usap Rabbi habli minas solihin. Doa sama Allah, ya Allah, menjelang suami berangkat itu berdoa ibu di depan pintu sambil bersalaman dengan suami, tatap matanya dalam-dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kayak main apa tuh? Kayak apa, Bu? Tatap mata suami semakin dalam. Ya Allah, butakan mata suami hamba, ya Allah, terhadap wanita-wanita cantik di luar sana, ya Allah. Buta matanya, tak lihat dia. Kalau laki-laki ini kan lain ya, Bu ya. Lihat anak orang terbayang anaknya, lihat istri orang istrinya. Mana saya tak tahu itu, mana saya tahu itu, tak cuma yang tahu. Ya Allah, pekakanlah telinga suami hamba, ya Allah. Peka telinga, mendengar bisikan cinta di luar sana. Peka telinganya. Ibu udah pernah doa seperti itu? Belum. Makanya suami nyaring juga dengar cinta, suami nampak juga wanita lain. Nanti ibu sampai di rumah cari suami masing-masing, pegang bubu-bubunya. Ya Allah, lupakan suami hamba kepada mantannya, ya Allah. Lupa dia, ya Allah, pekakan telinga suami hamba, ya Allah, mendengar bisikan cinta di luar sana. Kata Pak Kados, cukup sekali inilah kita panggil sayangnya. Besok jangan lagi, nak. Nanti jangan-jangan kita pekaan, buta mata kita lagi kan. Itu intermezzo ya Pak ya. Bapak juga kayak gitu, doakan istri, ya Allah,
WA dengan orang lain, tapi memang cedera gitu sedikit. Cedera sedikit. Kemudian fungsi muslimah ini dalam rumah tangga menjadi istri. Kita ini banyak jabatan loh Bu. Istri ini lebih banyak jabatannya ketimbang laki-laki. Ibu percaya nggak? Percaya. Tapi sebagian laki-laki yang terdengar gitu kan, Pak, istrinya kerja di mana Pak? Oh istri aja saya nganggur di rumah Bu. Duduk-duduk aja di rumah. Saya tanya kepada istrinya, ibu-ibu nganggur nggak di rumah? Ibu kerja ibu apa di rumah? Banyak menumpuk. Ini ibu mulai kerja semua saya ambil selesai. Mulai dari dapur, kasur, sumur, saya semuanya. Yang paling berat di antara kerja yang 3 itu mana? Kasur. Di kasur. Jujur kali ibu. Ya alhamdulillah. Kalau kasur tahu jagalah. Susah gitu kan. Tanggung jawabnya itu. Ibu masih ingat rasa kasur? Oh, tapi 9 tahun itu kerja saya. Ibu rumah tangga ini kalau ada waktu lebih 24 jam sehari semalam, ibu ini akan bekerja selalu. Sayang 24 jam. Ibu ini Allah wajib dihormati, muslimah yang sejati, menjadi istri juga, mendidik anak-anak juga, memasak juga, semuanya ibu pikirkan. Coba ibu tinggalkan rumah ibu 2 hari saja, ibu tinggalkan suami dengan anak-anak. Nanti setelah 2 hari ibu pulang, apa jadinya rumahmu? Capal pecah. Itulah. Nah, berterima kasihlah Bapak kepada istri. Terima kasih Pak, Masya Allah. Bilang kayak sama istri kata-kata yang bagus. Oh my berbitu. Bilang berbi, walaupun ya istri saya gemuk Bu Ustazah, bilang aja dia berbi. Senang hati Masya Allah saya berbi. Oh my love, husband kata istri mah. Masya Allah, suamiku Pak Kadus mirip Raffi Ahmad. Puji-puji dalam rumah tangga ini kan enggak, istrinya gemuk. Hoi kuat, dibilang lopo istri kan, atau istri kurui, sui kurang. Istri ini nggak perlu uang banyak ya Bu ya. Bu, betul nggak? Istri ini nggak perlu uang banyak, cukup aja udah tuh. Cukup beli semuanya, alhamdulillah. Kami nggak perlu uang lebih, nggak perlu kami cukup udah. Lebih-lebih beli cincin 2 udah. Nah, atau 4 ibu beli serahlah, atau 5 kesininya 4. Ada orang pakai cincin 8, apa-apa kan uang dia kan? Istri ini ingin dimanja Pak, ingin dimanja. Kenapa? Istrimu itu telah melahirkan buah cinta daripadamu. Insya Allah. Bapak dalam 1 hari berapa kali terima kasih kepada istri Pak? Nggak sempat. Nggak sempat. Nggak sempat. Terima kasih kepada istrimu sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 hari. Makasih ya yang telah melahirkan anak kita berdua. Andaikan kau tak pernah mau melahirkan sampai sekarang kau masih hamil. Makasih ya, kau telah merawat buah cinta kita berdua. Kau telah besarkan dia, kau telah mendidik dia. Nah, aku ini cuma ngasih kamu aja uang nih, uang udah cukup. Yang mendidik anak adalah ibu, yang ngasih makan anak adalah ibu. Bahkan setelah habis kita melahirkan, kita berjuang melahirkan anak, malam anak menangis ya, yang dibangunkan siapa? Ibu. Dengan tega-teganya suami bangunkan istri. Bangun-bangun anak kita nangis. Bilangnya nggak kita Bu. Kalau saya nggak mau, saya kok habis melahirkan saya istirahat malam. Kan nggak mau. Dewa sendiri, bedong sendiri, tukar popok sendiri gitu saya kan. Karena saya sudah 9 bulan menderita nih gara-gara penyakit ini. Jadi gitu Bu ya, kerjasama di dalam rumah tangga. Semakin yakin Pak Kadus, tak usah panggil
panggil ustazah besok ini. Ibu senang hatinya. Nah, kembali lagi kita mengobat jiwa Pak Kadus. Dalam rumah tangga, istri yang solehah itu, muslimah yang sejati itu, yang bagaimana sih supaya kita itu akur dengan suami? Yang pertama, istri itu menyenangkan bila dipandang. Ibu, dalam 1 bulan setiap tanggal berapa wajah ibu cerah kepada suami? Dalam 1 bulan tanggal muda. Kalau nggak tanggal muda, nggak jelas lagi wajahnya. Ini wajah senang atau wajah apa? Menyenangkan bagi suami. Menyenangkan itu yang bagaimana? Apakah yang cantik atau yang jelek? Enggak loh Pak. Menyenangkan itu wajahnya itu wajahun malihun. Wajahnya itu manis. Manis bukan cantiknya ya Bu ya. Manis itu murah senyum kepada suami. Ini ke suami orang senyum-senyum. Ke suami kita sendiri nggak ada senyum. Ke suami orang baik-baik bicara, iya enggak mas. Gitu. Ke suami kita, lebih baik kita ke suami kita senyum. Ibu nanti pulang cari suami senyum. Senyum sama suami. Yang kata suami mungkin tidak lama lagi istri gue lagi kan. Menyenangkan. Kadang-kadang maaf ya Bu ya, membangun peradaban Islam muslimah sejati ini harus tampil steady di depan suami, itu aja cukup. Untuk masuk surga itu bukan harus S1 enggak, bukan harus jadi ustazah enggak loh Bu, bukan harus hafiz Quran tidak. Tapi cukup kamu menyenangkan suami. Kadang-kadang kita lihat keluar rumah lipstiknya tuh 8 kali gesek. 8 kali gesek tuh juga cukup lagi tuh. Dibawa pulang dalam tas lagi nanti kalau makan kehabisan nanti. Parfum kalau untuk keluar. Kalau untuk suami bawang, baun terasi, baun balsem. Allah, tidur ginikan pula tangan ke atas. Tolong lagi baun dari bawah. Yang menyenangkan ini bagaimana menyenangkan dirimu walaupun kamu tidak cantik nggak apa-apa. Yang penting bersih di hadapan suami. Kapan perlu ibu ini berdandan jam 10 malam. Berdandan pakai lipstik. Semakin menjadi-jadi lah suami bilang, iya tidak lama lah istri ini lagi. Tidak biasa-biasa. Bintang nih. Dan itu maksud saya ya Pak ya. Yang penting bersih menyenangkan. Yang kedua, istri yang solehah itu istri yang apabila engkau perintahkan dia mematuhi perintahmu sekalipun dia berada di atas punggung onta. Jadi kalau suami menginginkan kita sekalipun kita berada di atas punggung onta, maka wajib bagi kita melayani suami. Nah, ibu-ibu di belakang boleh bertanya nih. Yang berapa orang belakang? Bagaimana dengan kita-kita yang mati rasa nih Ustazah? Kan ada di sini ada 4. Saya tengok-tengok tadi. Di situ nggak banyak sedikit. Yang mati rasa. Ibu tahu mati rasa? Tahu? Nggak tahu mati rasa, siapa yang tahu? Nah, ibu tahu mati rasa? Tahu? Tahu dia. Masya Allah. Mati rasa itu macam mana? Bagaimana mati rasa itu, Mak? Anda ada rasa apa-apa? Mak masih punya suami, tapi nggak ada rasa lagi. Gimana, Mak? Kalau nggak ada rasa, kenapa nggak dibuang aja? Hah? Oh, nggak ada yang ngasih makan saya, kata Mak tuh kalau saya buang. Rasa nggak ada, tapi sayang untuk dibuang. Mak mau buang suami Mak. Nah, Masya Allah, luar biasa. Ini bedanya antara cinta dan kasih sayang. Kalau cinta punya rasa, punya sentrum-sentrum gitu. Ibu pernah merasakan sentrum dulu? Dulu pernah.
cinta ada sentrum, kalau kasih sayang nggak ada lagi. Sama dengan mak ini. Ada dimakan tiada sama dicari, bagaikan Romi dengan Julia, setia sampai di hari tua. Walaupun udah tua, mak tetap setia sama suami. Mak nangis tiba-tiba. Mak kok nangis? Masya Allah, pasti mak teringat waktu rasa masih ada. Waktu rasa masih ada digendong. Iya kata mak. Sekarang gak ada rasa lagi. Mau dihidupkan rasanya lagi? Nah, kalau dihidupkan sebentar aja nih lewat mak besok pagi lagi. Nggak rumah lagi. Jadi jangan dipaksakan rasa ya bu ya. Antara cinta dan kasih sayang. Nggak punya rasa tetapi kita sayang sama suami. Cintai suami kita. Walaupun dalam keadaan bagaimanapun, sakit dia cintai, muda dia cintai, tua dia saat tua cintai juga mak. Kapan perlu mak ini kalau hari dingin, kalau hari hujan, mandikan suami dengan air panas. Tapi jangan yang mendidihnya mak. Nah, ini karena terlalu cinta sama suami ini. Kata Bu Ustazah mandikan dengan air panas nih, tapi air panasnya dicampur dengan air dingin. Kapan perlu gosok tuh punggung suami, mandikan suami. Saya bilang kepada ibu-ibu semua, tolong mandikan suami sebelum terlambat. Bukan gitu. Kalau suami kadang-kadang nggak bersih, mandikan gosok, kita mandikan suami. Nanti daripada udah mati ya, udah mati baru nangis mandikan suami kan? Rasulullah itu dengan istrinya mandi berdua loh ya Tim. Mandi berdua gosok gitu kan. Nah, jadi orang-orang gak bersih mandi itu jarang mandi berdua kayaknya. Kemudian istri yang solehah itu yang bagaimana? Yang selalu bersyukur kepada suami. Syukur. Bu, suami ibu siapanya ibu? Suami ibu siapanya ibu? Kakak ibu kah atau paman ibu kah atau siapanya? Nggak ada siapa-siapanya kita. Suami kita bukan tali darah dengan kita, bukan siapa-siapa kita, bukan kakak kita, bukan paman kita, tapi tali pernikahan telah menyatukan kita berdua. Bahkan suami ini berjuang di tempat kerjanya, yang dia pikirkan adalah istri dan anak-anaknya, jarang mikirkan maknya. Dapat uang si suami ini yang terpikir untuk bikinkan rumah istrinya, jarang dia akan membangunkan rumah orang tuanya. Maka berterima kasihlah engkau kepada suamimu. Ya apa sih yang saya terima kasihkan Bu Ustazah? Suami saya nggak bikinkan saya rumah, suami saya nggak ngasih saya uang, suami saya miskin. Anak aja yang dikasih Ibu Ustazah 18 tuh. Nah, itu pemberian suamimu. 8 orang anak itu ibu kira gampang bikinnya? Oh, susah bikinnya, susah membesarkannya, susah merawatnya. 8 orang anak cuma saya dapat selama menikah Bu Ustazah. Bersyukur. Orang selama menikah satu pun tidak dikasih anak oleh Allah. Mobilnya banyak, hartanya banyak, sawitnya banyak, tapi tak dikasih anak oleh Allah. Nah, ibu mau mobil yang banyak, sawit yang banyak, tidak dikasih anak, atau seadanya hidup ini tapi dikasih anak yang soleh oleh Allah? Ibu pilih yang mana? Udah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada suami, alhamdulillah. Terima kasih suamiku. Nanti ibu sampai di rumah cari suami. Makasih ya suamiku telah mengasihi aku makan selama 20 tahun. Berapa itu makan? Kali-kalinya lah makan yang ibu makan itu. Berapa tuh dikasih suami kita? Jadi berterima kasih kita kepada suami. Maka terciptalah muslimah dengan perjuangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi